Nah, akibat terlalu banyak bos, Ya. maka saya berevolusi menjadi bos juga. Iklim yang bagaimana menurut tak itu Haji yang mendukung sebuah daerah itu jadi pengusaha Haji? Nah, salah satunya adalah bahwa kebanyakan orang Takalar itu berhasil kalau di luar. Apa cara untuk menciptakan pengusaha muda itu? Sederhana, Apa itu? kasih modal. Saya melihat Takalar itu seperti aset berharga. Oke. Ya, yang sedikit aja sentuhan itu udah laku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media episode kali ini dengan suara yang sedikit lebih serak daripada biasanya. Suaraku agak serak, tapi saya harus datang hari ini di podcast hari ini karena tamu saya ini sering saya makan di tempatnya. Kemungkinan kawan-kawan Portal Media juga sering makan di tempatnya. Yang ada daeng-daengnya di belakang sana itu ada Mas Daeng, ada Mbak Daeng tuh. Ini di depan saya sudah hadir ada Kakanda Ahmad Dentonang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Haji? Sip. Sehat. Maafkan Kaji. Banyak sekali restoran tak saya lihat ini Haji. Alhamdulillah. Berapa cabang nih sebenarnya ini? Ya, kami punya gerai itu kurang lebih 10-an lah. 10-an. Jumlah karyawan? Ya, sudah hampir 1000-an lah. Waduh. 1000 karyawan. Ya, Itu dari mana? Oh, itu dari mana semua kita dapatin? dari semua kabupaten sih. Itu 10 hanya di Makassar. Ya, hanya di Makassar. Di luar Makassar? Belum, Belum. baru mau. Rencananya Memang mau ke sana? Ya, kalau kita sudah solid di sini, baru keluar kandang. Tapi Haji, saya lihat-lihat sosmed ini Haji mencalonkan diri menjadi Bupati Takalar. Insya Allah sudah mau mendaftar di KBK. Di partai-partai maksudku. Partai betul. Berapa partai yang sudah didatangi? Sudah 3. Nah, 1. Boleh nggak sebut. Agak privasi. Lah, masa mendaftarannya tidak mau disebut aja? Jadi nah, di calon-calon lain dia malah bilang saya sudah mendaftar di mana. Saya jelaskan dikit ya tentang kuliner ya. Berhubungan dengan yang pertanyaan tadi. Rahasia dapur itu nggak boleh di kemana-mana. Iya. Nanti ada ini. Ya, saya mulai begini paling saja Haji. Saya mulai begini saja paling Haji. Ya. Kita dari pengusaha. Betul. Basic tak apa sebenarnya? Jadi latar belakang saya ini besar di pasar. Oke. Pasar tradisional. Jadi pasar lah yang membentuk saya, karakter bisnis saya seperti ini. Terus berpikiran buka warung makan tuh kenapa? Dari pasar. Nah, di sini karena kebiasaan saya baca buku. Nah, maka di buku itu menjelaskan kesempatan itu tidak pakai dasar. Tidak pakai dasar artinya siapapun bisa. Nah, awal dari bukanya usaha kami itu sudah di usia 16 tahun sudah buka gerai. Sudah jadi owner. Sudah jadi owner apa? Usaha pertama apa Ji? Jadi serabutan sih. Jadi bongkar buah-buahan. Kita sudah jadi owner. Jadi owner lah. Owner bongkar buah-buahan tuh maksudnya apa? Nah, biasa lihat Lansat 10.003. Iya. Kebetulan saya salah satu ownernya dulu. Itu pertama 16 tahun ini Haji. Umur 16 tahun. Begini paling pertanyaanku. Kenapa umur 16 tahun mau cari uang?
Ini mungkin karena keluarga ya. Kebetulan saya ini 9 bersaudara. Oh iya. Saya 8, beda 1 juga. Dan parahnya saya bungsu. Oke. Otomatis saya punya bos 8. Iya betul. Saya hampir bungsu. Kalau saya hampir bungsu, saya 8 bersaudara, saya anak ke-7, hampir bungsu saya aja. Nah, akibat terlalu banyak bos, Ya. maka saya berevolusi menjadi bos juga. Karena di rumah tidak bisa jadi bos. Ya. Kira-kira seperti Begitu. itu. Ya. Akhirnya di luar harus jadi bos. Iya. Oke. Iya, karena kan di struktur keluarga kami kan, ya yang kecil pasti jadi anak buah. Ya betul betul. Ada kanda-kanda di atas. Nah, ada kanda-kanda. Tapi Jadi? dengan saya sering baca buku, Mm. alhasil punya niat jadi owner. Jadi om. Ya. Oh gini paling aja. Di 16 tahun kita sudah jadi pengusaha nih ceritanya Ya. kita. Buku apa yang kita baca sampai kita berpikir kayaknya saya harus jadi owner ini. Nah, jadi buku yang intinya aja ya, Iya. bahwa siapapun Anda, Mm. apapun latar belakang Anda, Mm-mm. bisnis itu tidak mengenal itu. Oke, tidak mengenal latar belakang. Tidak mengenal latar belakang, Apa yang dikenal oleh bisnis? momentum, kesiapan, mental. Momentum kesiapan mental. Betul. Kan pertanyaan awalku tadi sebenarnya Aji, kenapa dari pasar, kita ini di pasar nih ceritanya nih, terus tiba-tiba kepikiran kayaknya saya mau usaha kuliner deh. Nah, jawabannya itu sangat pertanyaannya sangat ini, karena di awal tahun 2000-an ya, Mm-mm. itu sebenarnya sebagai tanda yang menurut saya sangat besar. Milenium itu ya zamannya sudah habis. Oke. Sekarang evolusi digital akan berperan penting. Oke. Nah, di kehidupan sehari-hari di Makassar pada tahun itu, Di 2000-an awal ini. 2000 awal itu, belum ada yang menyadari bahwa Makassar itu sudah jadi metro. Belum ada yang menyadari. Belum ada. Maka dengan kemampuan sedikit saya meracik bumbu coto, Coto. ya. Oh yang pertama, coto dae. Coto daeng. Saya waktu mahasiswa senang sekali makan di situ coto-coto. Iya dulu itu masih murah itu waktu Iya. itu ya, betul. Oke, terus. Nah, strategi saya pada saat itu, Jadi bukan ikan bakar pertama, coto pertama. bukan. Jadi kalau aslinya kami itu coto, Mm-mm. tapi lebih umum lagi di kuliner. Iya. Ya. Tapi grade pertama coto. Coto. Oke. Nah, coto ini saya kan pemakan coto juga. Iya sama aja, saya juga. Sayangnya Mm-mm. harganya ndak mampu kita. Betul. Nah, Betul. Tapi karena dasarnya saya anak pasar, tahu bagaimana subsidi silang dikenakan. Oke. Jadi harga satu mangkok coto itu kurang lebih 5.000. Iya. Tapi saya suruh market membayar semua yang dia mau. Seperti air minum, Oke. dia harus beli. Ya, aku gelas. Iya, dulu kan tidak gratis itu air minum. Iya. Nah, pada saat itu orang sudah mau bayar air minum. Oke. Kemudian porsinya kita agak diakali sedikit. Iya. Tahu lah. Jadi saya dulu makan coto daeng kok. Iya, alhamdulillah dengan skema kantong muda kita mungkin jadi role model. Iya. Coto 24 jam. Iya, betul. Coto nih. Coto. Kan sebenarnya pertanyaannya adalah pikiran kenapa kuliner Haji? Kenapa tidak tambang misalnya atau bikin media misalnya Nah. atau bikin apa? Kenapa cara berpikirnya harus kuliner Haji? Jadi kuliner itu saya terbiasa dengan cash. Cash. Ya, Oke. saya tidak suka menagih. Saya juga tidak suka menagih aja. Ya, betul. So, bisnis yang paling saya senangi kuliner. Perputaran uangnya cepat, selesai makan langsung di. Intinya tidak menagih.
Iya, 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 iya. Makanya di warkop yang hari ini masih sering saya dengar istilah camidu, Catat dulu. catami dulu, itu sangat tidak berlaku Oh, dan iya, iya. haram di saya. Oh, begitu, Haji. Begitu. Begitu. No money, no service. Pokoknya harus langsung bayar aja. Murah aja kan. Iya, iya, iya. Terus berubah dari coto ke ikan bakar ke kapan itu? Jadi di 2010 ya, eranya Coto Daeng berjaya, Iya. itu sudah kena istilahnya di ekonomi market ghost. Oke. Pemakan Coto Daeng itu sudah beranjak dewasa. Iya. Nah, Anak kuliahan yang awalnya masih Ah. kuliah sudah lulus semua. nah, orang dewasa ini tidak lagi seperti anak muda kemarin. Oke. Anak dewasa ini sudah memikirkan kolesterol. Iya. So, Iya. di sini saya katakan market ghost. Jadi di usia di periode 2002 ke 2010 itu saya sudah ancang-ancang bagaimana healthy food itu saya sudah mau terapkan. Satu-satunya jalan untuk healthy food itu adalah ikan. Oke. Betul. Pindahlah ke ikan Pindahlah ke sampai ikan. hari ini. Sampai hari ini. Dan belum tentu di ikan terus. Di sini. Jadi kami punya target bahwa kuliner lokal itu bisa menguasai pasarnya sendiri. Oke. Karena kuliner lokal itu original. Kita berharap banget kepada beberapa tokoh-tokoh masyarakat kita ini dapat menyokong pelaku-pelaku usaha, Kecil menengah. terutama yang untuk makanan lokal. Iya. Ya. Putu rasa keju kan nggak ada. Putu rasa Kita mau coklat. bikin itu. Nah, maksud saya, ayolah teman-teman, sokong kuliner Makassar. Ji, ini pertanyaanku. Iya, Kita punya gerai 10 di Makassar. iya. Tidak buka di Takalar. Baru Baru buka di Takalar. baru buka. Pertanyaannya, kenapa mau menjadi bupati di Takalar? Nah, jadi Takalar ini bersambungan langsung dengan Makassar. Oke. Kalau kita lihat dari peta, itu kurang lebih separuh pantainya Makassar, separuh pantainya Takalar. Ya. Dan itu sebenarnya hukum zaman ya, harusnya berefek Oke. dari Makassar ke Takalar. Oke. Nah, cuma dia agak slow karena Hukum zaman maksudnya apa, Ji? hukum zaman itu kecepatan pembangunan, kecepatan semua kegiatan itu tidak lagi berdasarkan pemikiran-pemikiran. Intinya seperti sistematis. Anggaplah perumahan. Oke. Oke. Perumahan kan tidak dikasih ruang Oke. akibat dari administrasi di kabupaten lainnya ya. Oke. Makanya perumahan itu terhambat. Perumahan di Takalar tuh terhambat. Perumahan yang berada di perbatasan Oke. Takalar Makassar. Nah, kan pertanyaannya ini aja. Kenapa mau jadi bupati? Nah, Berubah dari maksudku begini aja toh. Kita sudah punya 10 gerai, terkenal di mana-mana, tidak pernah tidak ramai. Ada Miwanta di situ. Terus kenapa harus jadi bupati? Nah, kenapa saya jadi bupati? Saya mau tanya itu generasi. Oke. Dari awal judulnya saya jadi pengusaha, seperti itu. Bahwa siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, kalau kau punya niat cita-cita tinggi, itu dijabah. Fungsi jadi bupati itu kan masih menghayal. Oke. Karena belum jadi bupati. Kalau sudah jadi bupati, baru kita bisa terangkan.
Enggak kan? Maksud saya begini Haji. Tidakkah masyarakat Takalar itu punya hak untuk tahu bahwa seorang Ahmad Dentayang ini mau jadi bupati kenapa? Nah, itu dia maksud saya. Jadi kenapa saya jadi mau bupati? Sosialnya, ekonominya, banyak lah. Terlalu Mm-mm. banyak yang mesti saya uraikan di sini. Enggak apa-apa, silakan aja Haji. Intinya saja nih, saya berprinsip bahwa seseorang itu atau manusia itu bisa membuat takdirnya sendiri, Oke. kecuali lingkungannya. Mm-mm. Nah, di lingkungan Takalar itu sekarang belum memadai untuk memproduksi SDM handal. Mm-mm. Nah, Oke. mungkin Kenapa dari mana kita mengatakan bahwa eh, SDM-nya Takalar belum memadai? saya Tuh. tidak mengatakan SDM, yang saya katakan lingkungannya. Oke, Nah, sistem di Takalar belum mendukung untuk bikin SDM yang baik. ya, Sistem apa kak? Menurut tak dalam penglihatan tak ini sistem di Takalar kenapa aja? eh kita lihatlah kalau sistem yang ada sekarang yang lahir di Takalar itu 10 tahun terakhir ini Oke, bisa dihitung jari oke. SDM yang berkualitas. Mm-mm. Ya. Nah, sedangkan sekarang tuntutan zaman populasi orang yang cerdas itu sangat dituntut. Oke, Iya, akibat dari digital hari ini yang luar biasa dahsyatnya. oke. Nah, terkait dengan statement saya hanya berpendapat bahwa sistem yang ada atau lingkungan yang ada di Takalar itu belum bisa menciptakan pengusaha-pengusaha. Oh, iklim Takalar belum mendukung untuk menciptakan pengusaha. Pengusaha. Oke, iklim yang bagaimana menurut tak itu aja yang mendukung sebuah daerah itu jadi pengusaha? Nah, salah satunya adalah bahwa kebanyakan orang Takalar itu berhasil kalau di luar. Kalau di dalam dia tidak berhasil. Gitu. Ya, ya, Ini ya. kan problema. Nah, itu masalah Takalar. Iya. Takalar bermasalah pada iklimnya itu. Ya, dan itu kan fakta bahwa kebanyakan orang berhasil itu bukan dari iklim di Takalar, tapi iklim di kabupaten lainnya. Oke. Saya menganggap Hmm. saya menganggap bahwa teori dasar sebuah sistem pasti melahirkan yang baik. Hmm. Itu teori yang saya anut. So, ketika seseorang atau di rumah kita, di keluarga kita tidak mampu menciptakan anak yang baik, Oke. akhlak yang baik, Oke. tentu ada masalah di orang tuanya. Oke. Iya. Jadi menurut tak leadership penting, kepemimpinan penting. Ya, ini kita bicara tidak individu ya. Oke. Yang saya cerita ini seluruh instrumen. Oke. Ya. Yang saya cerita bahwa bagaimana intinya menciptakan manusia atau pengusaha muda. Hmm. Oke, dalam kepala tak Aji, dalam kepala tak. Apa cara untuk menciptakan pengusaha muda itu? Sederhana, Apa itu? kasih modal. Jadi itu aja masalahnya sebenarnya. Coba kan kadang dikasih modal nggak diperhatikan. Oke. Kasih modal terus di tracking Hmm. sampai di mana usahanya. Oke. Jadi oleh pemerintah, talenta di Takalar itu banyak sekali yang bisa menghasilkan uang. Oke. Misalnya, Salah satu pembikin topi, oh ya. pembikin baju, dan beberapa makanan lokal. Itu kalau dirangsang atau diperhatikan, Disuntik. ya paling tidak ada wadah
yang bisa menjadikan viral. Kami ada di salah satu desa namanya Desa Ujung Baji. Oke. Itu Kerang Selebes. Gak apa-apa ya sebut nama di Nggak sini. apa-apa, iya, Ya, nggak apa-apa. Kerang Selebes. Nah, Kerang Selebes ini jadi ikon beberapa bulan ini. Kenapa Haji? Fenomena tidak bisa dijelaskan bahwa Kerang Selebes ini caranya bagaimana, viralnya bagaimana. Itu secara alami. Oke. Tapi kalau disentuh lagi, Kerang Selebes 2, 3, dan 5, itu Kerang Selebes ini apa? Rumah makan begitu? kerang ya, Oke. rumahnya. Oke. Kerang Selebes rumah makan. Ah, Itu viral kurang lebih 2 bulan. ah. Sampai hari ini. Oke. Nah, indikasi bahwa Takalar dan Makassar itu satu kesatuan dari situ. Tanpa ada sentuhan, tanpa ada perhatian, para pelaku usaha survive kok. Oke. Apalagi kita kasih perhatian yang penuh. Ya, 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 ya. Salah satu pertanyaan, bagaimana membentuk pengusaha? Oke. Ya, kasih sederhana saja, kasih modal dia. Itu yang penting. Iya. Skillnya. Skill itu terbentuk dari rangsangan bisnis. Iya. Jadi kalau dikasih modal terus dia belanja untuk kebutuhan sehari-harinya, itu yang salah. Oke. Kalau kita tanya anak muda di Takalar, Iya. bos, kira-kira bisnis apa? Dia terangkan sedemikian rupa sampai kita lupa waktu. Dan ujungnya harapannya modal. So intinya modal. Oke. Ini pertanyaannya Haji. Menurut Tak, kita kan sudah keliling-keliling nih ceritanya Ya. nih, sudah menyerap banyak aspirasi ceritanya. Ini pertanyaannya Haji. Apakah Takalar sudah mencapai potensinya? Ya, kita harus berani lah ke hal-hal bagaimana membentuk karakter anak muda kita. Berani mengasih modal, berani kasih perhatian, berani apapun kita harus berikan ke generasi anak muda itu agar supaya bisa menjadi regenerasi. Oke. Iya. Oke. Nah, maksud saya begini, Takalar sebagai sebuah daerah, sebagai sebuah kabupaten, sudah mencapai potensinya Kak Haji? Iya, sangat karena dia berbatasan dengan Makassar. Jadi Takalar sudah baik hari ini. Hari ini artinya baik. Kalau kata excellent itu di luar. Jadi kata positif itu baik, sangat bagus, sempurna, excellent. Itu kan ada tahapan. Iya, iya, iya. Kalau baik ya baik. Baik, tapi belum mencapai potensinya. Iya, seperti. Apa potensi yang menurut Haji yang harusnya masih bisa dicapai di Takalar? Oh, banyak. Satu, Pariwisata. pariwisata. Iya. Oke. Potensi ke pariwisatanya Takalar? Potensi. Jadi gini ya, cara pandangnya ya. Iya. Market dulu yang kita harus apa? Marketnya di mana nih? Oke. Yang datang beli itu siapa gitu. Iya, iya, iya. Yang datang beli kan orang Makassar. Iya. Berapa orang Makassar? Berapa penduduknya orang Makassar? Itu 1 juta. Iya. Nah, terus kebiasaannya apa orang Makassar? Itu Sabtu Minggu yang tinggal di Makassar itu kurang lebih 30%. Kemana 70%-nya? Ya kemana-mana Pak. Ke Malino, ke Sidrap, ke Jeneponto, ke mana. Nah, kok tidak disebut Takalar? Iya. Iya, karena Takalar cuma jagung. Oke. Coba kalau ada di sana, Waterboom, Jungle Park. Dan bisa, Takalar bisa kah? Oh, sangat bisa. Kenapa bisa bilang kita bisa? Jadi Di mana kah? Di mana potensinya, Ji? Jadi Takalar itu harusnya dipimpin orang yang paham dengan SDA-nya. Oke.
Saya melihat takalar itu seperti aset berharga. Oke. Ya, yang sedikit aja sentuhan itu udah laku. Oke. Iya. Sentuhan dari tadi tuh banyak sekali kosakata atau sentuhan-sentuhan. Sentuhan yang bagaimana sebenarnya, Ji? Maksudku secara konsep tuh sentuhan tuh yang bagaimana ya? Nah, anggaplah gini ya, tadi keran selebes. Oke. Apa yang menarik di keran selebes? Iya. Oh, ternyata Makassar tidak ada yang jual keran seperti keran Oh. selebes. Nah, sekarang sentuhannya apa? Ya dong, suntik modal lah, apalah, buat lebih survive lagi kan? Pemerintah punya tanggung jawab untuk memberikan modal itu. Bukan. Jadi saya tidak mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap itu, bukan. Paling tidak dari segi pemerintah itu punya rangsangan ke beberapa pengusaha lainnya. Oke. Nah, Mendorong. mendorong, mempush. Oke, Mm-mm. di-push itu Nah, barang. misalkan gini ya, eh, kuliner takalar sebulan sekali. Oke. Tapi kan bupati yang dulu kalau saya tidak salah tuh ada programnya dan kayaknya spanduknya di mana-mana aja. Nah, Ke Takalar makan ikan kalau nggak salah. identitas seorang pemerintah itu kan sangat berbeda dengan pengusaha. Oke. Kalau pengusaha selalu true, seperti beli satu dapat satu. Iya, beli satu dapat satu, iya. Iya. Bukan di iklan doang. Oke. Nah, saya kurang paham teori-teori pemerintah bagaimana mencerminkan dampak positif terhadap opini ya. Tapi kalau di pengusaha itu harus asli, real, harus real. Dikatakan kualitas ya kualitas, tidak kualitas ya tidak kualitas. Pengusaha itu tidak pakai istilah seremoni. Ya, kenapa? Karena pengusaha rata-rata pakai rasional. Berapa invest, berapa laba. Oke. Jadi menurut tak bupati pemimpin yang dibutuhkan di Takalar itu seorang pengusaha, Ji? Paling tidak dia punya 50% lah Mm-mm. entrepreneur. Oke, jiwa entrepreneur itu penting. Penting karena 20 tahun terakhir ini perkembangan zaman ini luar biasa. Mm-mm. Iya. Mm. Coba aja orang sekarang pakai dompet mungkin nggak ada sekarang. Ya, Apa yang ada sekarang? HP pakai bayar. ya. Nah, ini identifikasi ini yang harus kita perhatikan, Bos, Oke, terhadap kabupaten-kabupaten lain. oke, oke. Aji, saya selalu tanya ini ke banyak politisi di meja ini, Aji. Kita ini baru berpolitik, di baru politik. Ini pertanyaannya kemudian adalah kalau dulu-dulu itu Aji, kemarin-kemarin itu saya selalu tanya para politisi ini pernah kita kecewa sama masyarakat. Tapi karena kita baru kali ini berpolitik, pertanyaannya ini, siap kecewa ke masyarakat Aji? Nah, begini sayangnya. Jadi masyarakat dengan pemerintah itu bagikan ayah dan anak. Oke. Anak itu tidak pernah salah, Bo. Iya. Iya, iya. Anak-anak manjat, ya biasalah. Iya, iya. Anak-anak jatuh biasalah. Iya, iya. Kita sebagai ayah mendorong agar dia bisa mandiri. Oke. Itu aslinya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ada kecewa dengan masyarakat. Oh, nggak boleh. Nggak boleh kecewa sama masyarakat. Pertanyaan salah itu. Tidak boleh kecewa sama Tidak masyarakat. boleh. Masyarakat itu kan banyak sekali instrumen yang bisa mempengaruhi masyarakat. Pemerintah lah yang bisa mengcover semua itu. Pemerintah yang bertanggung jawab lah. Pemerintah. Iya. Pada intinya ini. Siap. Aji, saya dari tadi ini sudah dikode-kode ini, sudah hampir 30 menit kita ngobrol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak terasa pembicaraan kita, Aji. Tapi saya harus kasih kesempatan apa yang kita mau ngomong sama masyarakat Takalar ini. Ya. Apa pesan tak? Jadi apa? Saya kasih pantun aja ya. Oh iya, siap.
Jalan-jalan ke Takalar, Cakep. melihat warganya yang sudah ramah. Hari ini Takalar beda. Oke, cakep. ADT menang, Takalar juara. Wah. Terima kasih Haji waktu kita sudah hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih. Nanti kalau jadi bupati Ki, jangan Ki lagi malas-malas datang kalau saya undang Ki. Saya sangat senang. Ini banyak fans saya di sini nih, Haji. Banyak. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir di episode kali ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.